Kita lanjut bahas TGR Season 1 Part 5. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. 沐尘， Tuan Hao pun sepakat jika perebutan kuota unggulan akan dilakukan oleh Liu Mubai dan juga Mu Chen yang merupakan murid terkuat dari masing-masing akademi. Semua orang sudah tidak sabar untuk melihat siapa yang paling kuat di antara mereka berdua. Dekan kemudian memberikan waktu bagi Liu Mubai untuk istirahat 15 menit karena dia baru selesai bertarung. Maka dari itu harus mengumpulkan tenaganya terlebih dahulu. Barulah pada saat itu pertarungan melawan Mu Chen akan dimulai. 为了公平起见，我们先休息1刻钟。 Sebelum pertandingan, Liu Qingtian memperingatkan pada anaknya jika ini bukan hanya duel antara Liu Mubai dan juga Mu Chen, melainkan duel antara wilayahmu dengan wilayah Liu dan akan berdampak pada masa depan wilayah mereka. Liu Mubai berjanji akan mengalahkan Mu Chen demi menjaga kehormatan wilayah Liu dan mengatasi Mu Chen yang mereka anggap berbahaya selama ini. Di sisi lain, Mu Chen juga bertemu dengan ayahnya Mu Feng. Dia bangga dengan pencapaian putranya dan meminta Mu Chen lebih berusaha maksimal memperebutkan kuota unggulan selanjutnya. Tapi Mu Feng meminta putranya untuk berhati-hati terhadap Liu Mubai dan mementingkan keselamatan dirinya, bukan soal menang atau kalah. Namun Mu Chen berjanji akan tetap mengalahkan Liu Mubai agar orang itu tidak semakin semena-mena. 我对你当然有信心了。 Waktu 15 menit sudah berlalu. Pertarungan perebutan kuota antara Liu Mubai dan juga Mu Chen sudah hampir dimulai. Liu Mubai ingin membuktikan ke semua orang jika cermin penghakiman sudah salah memilih Mu Chen masuk ke dalam jalan spiritual. Liu Mubai sangat percaya diri dan berkata kepada Mu Chen bahwa dia yang akan memenangkan pertandingan ini dan mempermalukan Mu Chen di hadapan banyak orang. Tak disangka, Liu Mubai sudah berada di tahap ranah spiritual rotation level menengah dan Mu Chen baru berada di tahap ranah spiritual rotation tahap awal. Pertandingan dimulai dengan Liu Mubai yang menyerang dan Mu Chen menghindari serangan itu. Tidak lama kemudian Mu Chen juga membalas serangan dari Liu Mubai. Akhirnya mereka berdua sama-sama kuat, membuat pertandingan terasa mendebarkan. Sejauh ini pertandingan antara Liu Mubai dan juga Mu Chen masih sama-sama seri. Mereka berdua sama hebatnya. Liu Mubai yang cukup cekatan serta berbakat dan juga Mu Chen merupakan orang yang sangat fokus serta giat berlatih. Dekan sepakat jika mereka berdua adalah murid kebanggaan Akademi Beiling. Mubai yang tertarik dengan kecepatan Mu Chen pun ikut mencoba langkah api yang dia pelajari 1 bulan belakangan ini. Langkah api merupakan teknik spiritual level roh kelas rendah dari wilayah Liu. Dikarenakan memiliki kecepatan yang sama, Liu Mubai dan juga Mu Chen keduanya kesulitan untuk melancarkan serangan karena tidak bisa terfokus dalam hal ini. Saat ada satu kesempatan, mereka sama-sama langsung menyerang. Mu Feng, ayah dari Mu Chen, yakin bahwa anaknya bisa membalikkan situasi karena dia sudah banyak pengalaman bertarung. Dan pada akhirnya pertarungan pun menjadi semakin memanas karena tidak ada yang mau mengalah dalam hal ini. Liu Mubai dan juga yang lainnya merasa terkejut karena Mu Chen tiba-tiba membuka segel spiritual dan mereka baru mengetahui jika Mu Chen adalah master spiritual tingkat 1. Liu Mubai yang tahu bahwa Mu Chen ingin membentuk matrix spiritual langsung menyerang Mu Chen dan mencoba menggagalkan hal itu. Tapi Mu Chen yang dalam keadaan terpejam masih bisa menghindari serangan dari seorang Liu Mubai. Tuan Hao yakin jika Mu Chen bisa menyusun matrix menggunakan formasi hati dan benar saja Mu Chen bisa berhasil membuat matrix spiritual. Dia teringat dengan ucapan Tuan Ben jika formasi roh harimau pelahap api memiliki kekuatan yang besar untuk bisa menghadapi Liu Mubai. 林先生说这虎岩噬灵阵威力极大，就 Saat disangka serangan yang dilakukan Mu Chen terhadap Liu Mubai tidak berdampak apa-apa dan malah membuat Liu Mubai mencapai puncak ranah spiritual rotation tahap akhir. Liu Mubai dengan bangganya akan menunjukkan pada Mu Chen bagaimanakah perbedaan antara kekuatan keduanya. Tak disangka Liu Mubai menggunakan salah satu seni spiritual penjaga wilayah Liu. Tak mau kalah, Mu Chen juga mengaktifkan seni pagoda agung peninggalan ibunya. Liu Mubai segera membentuk tapak lautan api yang sangat besar untuk menyerang Mu Chen, sedangkan Mu Chen sendiri masih terfokus untuk membentuk seni pagoda agung miliknya.
Tak lama setelah itu Liu Mubai segera mengarahkan telapak tangan lautan api ke arah Mu Chen, dan Mu Chen pun menepis hal ini. Saat Mu Chen terus didesak mundur, tiba-tiba saja seni pagoda agung memasuki tahap ketiga atau tahap terakhir dan mampu mendorong tapak lautan api milik Liu Mubai ini. Keduanya saat ini terpental jauh karena dua teknik milik mereka telah meledak. Tuan Hao berkata, setelah tahap ini, Mu Chen dan juga Liu Mubai akan berduel di tahap determinasi. Keluarga wilayah Liu sudah salah sangka dengan meremehkan kekuatan milik Mu Chen. Liu Mubai yang ingin membalas Mu Chen, dia sudah tidak bisa karena kehabisan energi di dalam dirinya. Sementara Mu Chen memanfaatkan situasi ini untuk langsung menyerang Liu Mubai. Liu Qingtian yang tidak terima putranya kalah langsung maju untuk menyerang Mu Chen. Namun ayah Mu Chen yaitu Mu Feng juga ikut maju untuk melindungi putranya. Saat akan terjadi perkelahian antara Mu Feng dan juga Liu Qingtian, Dekan datang tepat waktu untuk menghentikan hal itu. Liu Qingtian tidak terima Mu Chen ingin membunuh Liu Mubai di hadapan publik. Dia mau Mu Chen didiskualifikasi atas perbuatannya, tapi Mu Feng dengan tegas membiarkan Dekan Xiao dan juga Tuan Hao memutuskan hasilnya. Bukan seperti Liu Qingtian yang ikut campur di dalam pertandingan antar para junior. Liu Qingtian yang masih tidak percaya dan juga tidak terima kekalahan putranya, meminta pertandingan hari ini dianggap seri saja. Namun Tuan Hao mengumumkan jika pertandingan kuota unggulan dimenangkan oleh Mu Chen karena Liu Mubai dianggap kalah karena dia saat ini sudah berada di luar arena pertandingan. Tuan Hao kemudian mengumpulkan orang-orang yang ikut pertandingan untuk mengumumkan hasilnya. Siapa saja yang masuk ke dalam kuota Akademi 5 besar, Hong Lin dan juga Qian Chen Fan, Wo Yun, Liu Mubai, Wang Yuan dan juga Mo Ling masuk dalam kuota tersebut. Tuan Hao memberikan apresiasi atas keberanian Mo Ling. Walaupun dia kalah dalam kompetisi, namun Mo Ling memiliki tekad yang besar dan juga tidak mudah menyerah. Maka dari itu dia telah diberikan sebuah kuota khusus. Nona Hong dan juga Qian dalam pertandingan seri karena sama-sama kuat, dan Tuan Hao juga memberikan mereka masing-masing satu kuota, tapi memiliki syarat hanya boleh bergabung ke Akademi Wan Huang karena hanya akademi ini yang mau menerima wanita di antara 5 akademi besar. Mereka yang lolos segera memilih akademi yang akan mereka gunakan. Setelah yang lainnya memilih, kini giliran Mu Chen yang menentukan pilihannya. Sebelum memilih, Mu Chen menanyakan pada Tuan Hao orang bernama Jisuan dan juga Luoli yang dinilai sebagai level raja di jalan spiritual masuk di akademi yang mana. Tak disangka di jalan spiritual Mu Chen pernah bertemu dengan gadis bernama Luoli. Mu Chen dan juga gadis itu sudah pernah membicarakan untuk pergi ke akademi mana setelah dari jalan spiritual. Karena Mu Chen pergi ke akademi Beichang, maka Luoli tidak mau ke akademi itu karena takut jika mereka bersama akan mengganggu latihannya. Akhirnya Mu Chen pun memilih untuk tetap ke akademi Beichang ini. Hao先生，我选择北仓。 Tuan Hao memberitahukan pada murid yang lolos jika mereka masih memiliki 2 bulan persiapan sebelum Tuan Hao mengantar semuanya ke depan pos 5 akademi besar. Mereka akan bertemu dengan murid-murid baru lainnya yang datang dari akademi yang lain dan masih ada ujian untuk kedepannya. Di kediaman keluarga Liu, Liu Qingtian memarahi anaknya Liu Mubai karena tidak berhasil mendapatkan kuota unggulan. Liu Mubai berjanji akan berlatih dengan sungguh-sungguh di Akademi Sheng agar bisa mengalahkan Mu Chen lain kali. Liu Qingtian kecewa anaknya hanya memperdulikan pertarungan dengan Mu Chen, padahal jika Mu Chen tidak bisa masuk ke Akademi Beichang, maka dia tidak akan bisa apa-apa dengan kuota unggulan yang dia miliki. Liu Qingtian berpikir untuk memusnahkan wilayah Mu agar Mu Feng dan juga Mu Chen juga ikut lenyap. Liu Qingtian masih berambisi untuk menguasai wilayah dari alam Beiling. 不过为避免泄露先机，
Sedangkan di kediaman keluargamu, Paman Zhou pergi untuk bertemu ketua Mufeng dan mengucapkan selamat atas kemenangan Mu Chen dalam perebutan kuota unggulan sehingga bisa membanggakan wilayahmu ini. Mufeng berkata, jika dengan sifat Liu Qingtian, maka dia tidak akan tinggal diam dan pasti akan balas dendam ke wilayahmu. Dalam meditasinya, Mu Chen pergi ke pusat energi untuk berterima kasih pada Jiu Yu karena sudah memberikan arahan pada dirinya. Jiu Yu yang merupakan burung Nine Netherbird ini menyangka bahwa Mu Chen tak mau melepaskannya karena ingin mengambil esensi miliknya. Sedangkan yang sebenarnya terjadi, Mu Chen juga tidak bisa mengendalikan. Mu Chen bilang ke Nine Netherbird Jiu Yu, dengan kekuatannya saat ini dia belum bisa mengendalikan kertas hitam tersebut. Di tempat formasi spiritual wilayahmu, formasi spiritual tingkat 2 yang dibuat waktu itu berjalan dengan lancar. Mufeng pun berterima kasih pada Tuan Wen karena dia sudah sangat berjasa dalam pembentukan formasi ini. Mu Chen yang baru datang mendengar jika Tuan Wen akan bertapa untuk sampai ke master formasi tingkat 2 dan mengucapkan selamat. Tuan Wen juga memberikan Mu Chen gambar formasi petir langit tertinggi yang bisa dibuka dengan 20 segel spiritual. Mu Chen yang mendapatkan gambar itu merasa sangat senang dan akan mempelajarinya dengan hati-hati. Tidak lama, Paman Zhou mengatakan kepada ketua Mufeng jika ada serangan di perbatasan dan Paman Chen yang menjaga tempat itu kali ini telah tewas. Paman Zhou mengatakan jika pemimpin bandit Gunung Mangyin Yang Gui adalah orang yang telah memimpin pasukan penyerangan ke wilayahmu ini dan membuat Paman Chen tewas dalam hal itu. Chen Qiong telah dihabisi di depan umum dan mayatnya dibawa ke tembok kota. Mu Chen bertekad untuk membalaskan dendam dari Paman Chen, tapi ayahnya Mu Feng yakin jika ini pasti ada kaitannya dengan keluarga Liu. Paman Zhou juga mengatakan jika banyak warga di perbatasan yang sekarang telah dijarah dan juga dihabisi oleh para bandit itu karena tak ada yang mampu menahan serangan setelah Paman Chen mati. Ketua Mufeng memikirkan cara untuk membalas Yang Gui, namun wilayahmu tetap tidak bisa. Dia tinggalkan karena takut ada serangan tiba-tiba dari Liu Qingtian. Mu Chen kemudian menawarkan diri untuk dia dan juga Paman Zhou saja yang pergi melawan Yang Gui ini. Awalnya Mufeng tidak setuju karena takutnya hal ini sangat berbahaya bagi putranya. Tapi Paman Zhou ikut meyakinkan ketua Mufeng jika kemampuan Mu Chen sudah sangat luar biasa dan dia bisa membantunya untuk melawan Yang Gui ini. Mufeng kemudian berpesan pada putranya jika dia harus mengikuti seluruh arahan dari Paman Zhou dalam misi kali ini. Mu Chen yang sudah tiba di tepi pegunungan Mangyin meminta Paman Zhou untuk beristirahat dulu karena pasti pamannya itu merasa kelelahan karena perjalanan yang panjang. Namun Paman Zhou tidak mau. Mereka akan membalaskan dendam dari Paman Chen besok. Informasi yang mereka dapat dari mata-mata mengatakan jika Yang Gui dan juga anak buahnya sudah kembali ke markas di pegunungan Mangyin. Paman Zhou memperingatkan Mu Chen jika gunung di sana sangat tinggi dan juga curam sehingga mudah untuk bertahan dan sulit untuk diserang. Ada satu desa lagi yang terkuat, yakni desa Jiulong, selain pasukan bandit dari pegunungan Mangyin. Keesokan harinya Mu Chen pergi ke desa Jiulong untuk bertemu Lei Yin dan meminta bantuannya. Mu Chen kemudian memperkenalkan pamannya ini sebagai wakil ketua wilayahmu dan memberitahukan maksud kedatangan mereka. Mu Chen dan juga Paman Zhou ingin bertemu dengan ayah Lei Yin untuk meminta tolong agar membantu mereka melawan orang-orang dari Gunung Mangyin. Namun Lei Yin memberitahu jika mereka tidak mau ikut campur lagi dengan kawanan itu. Tapi Mu Chen meminta tolong pada Lei Yin untuk mempertemukan mereka terlebih dahulu dengan pemimpin atau kepala desa Jiulong. Siapa tahu mereka memiliki solusi lain. Saat bertemu dengan Lei Shan yang merupakan ayah dari Lei Yin sekaligus ketua dari desa Jiulong, memutuskan untuk tidak ikut terlibat karena tak mau orang-orangnya terluka demi menjadi garda bagi orang lain. Mu Chen akhirnya menanyakan siapakah yang lebih kuat
di antara wilayahmu dengan orang di Gunung Mangyin. Lei San berkata, jika wilayahmu tentu saja jauh lebih kuat dari orang-orang Gunung Mangyin. Hal ini membuat Mu Chen curiga jika di belakang Yang Gui pasti ada campur tangan dari wilayah Liu, karena wilayahmu dan juga wilayah Liu selama ini tidak pernah akur. Mu Chen yakin wilayah Gunung Mangyin akan menguasai desa Xiulong jika mereka benar-benar mendapatkan bantuan dari wilayah Liu ini sesuai dengan prediksi dari seorang Mu Chen. 柳玉与木玉素有纠葛，他们定是想。 Ketua Lei San kemudian mempertimbangkan omongan Mu Chen dan kemudian dia menyuruh Mu Chen untuk mengalahkan putrinya yang sudah berada di ranah spiritual rotation tahap menengah. Lei Yin berkata pada Mu Chen jika dia akan mengalah demi Mu Chen ini. Namun Mu Chen meminta Lei Yin melakukan pertarungan secara nyata, bukan berbelas kasih. Lei Yin kemudian menggunakan teknik pedang tidak bermata untuk menyerang Mu Chen. Namun hal itu bisa dihindari dengan sangat mudah menggunakan teknik langkah bayangan spiritual. Mu Chen meminta Lei Yin untuk melakukannya secara sungguh-sungguh karena dia ingin membuktikan jika wilayahmu layak untuk bekerja sama dengan desa Xiulong. 我会用胜利来证明，沐浴值得。 Ketua Lei San dan juga Nona Lei Yin yang baru mengetahui jika Mu Chen sebenarnya merupakan master formasi pun membuatnya terkejut. Dan kali ini Mu Chen bisa membentuk formasi hati dengan sangat epik. Akhirnya Mu Chen bisa mengalahkan Lei Yin dengan kemampuannya dan berhasil membuat Ketua Lei San memutuskan jika desa Xiulong akan bekerja sama dengan wilayahmu untuk menaklukkan Gunung Mangyin. Paman Zhou dan juga Ketua Lei San memutuskan jika besok mereka akan menyerang pegunungan Mangyin ini. 周兄，我们移步到厅内商议。好， Mu Chen memutuskan untuk berlatih membentuk formasi guntur langit tertinggi sampai berhasil terlebih dahulu. Xiu Yu memberitahu Mu Chen jika formasi ini digerakkan oleh petir dan juga kilat. Sedangkan elemen pertama dari petir dan juga kilat adalah kecepatan, memadatkan dan juga menguraikan seluruh susunan gambar formasi dalam waktu yang singkat dengan kecepatan kilat baru bisa menyeimbangkan kekuatan petir dan juga kilat di dalam gambar itu. Sementara di tempat lain, Yang Gui dari Gunung Mangyin saat ini telah bertemu dengan Liu Qingtian yang berasal dari wilayah Liu. Di kediaman wilayah Liu, Liu Qingtian mendapatkan informasi dari mata-mata jika Paman Zhou sudah pergi ke wilayah pegunungan Mangyin dan dia akan segera mengadakan konferensi 9 wilayah. 接下来该召开9月大会。 Sedangkan di kediaman keluargamu, Wang Tang dan juga Qian Er kini telah datang. Yan Ker pergi untuk mencari Mu Chen, tetapi kecewa karena Mu Chen tidak ada. Wang Tang kemudian memberitahu Mu Feng jika Liu Qingtian akan mengadakan konferensi 9 wilayah. Mu Feng yang sudah tahu mengatakan jika Liu Qingtian sengaja memisahkan kekuatan wilayahmu dengan meminta bantuan orang-orang dari pegunungan Mangyin dan mereka mengadakan konferensi itu jelas untuk menyerang wilayahmu ini. 放心吧， Di tempat Gunung Mangyin, Mu Chen dan juga pasukannya segera memasuki pintu desa untuk menyerang anggota dari pegunungan Mangyin. Tidak disangka Yang Gui sudah menunggu pasukan Mu Chen datang dan membiarkan bagian depan sedikit longgar. Seperti dugaan Mu Chen jika pegunungan Mangyin mendapatkan bantuan dari wilayah Liu. Akhirnya, kedua wilayah ini pun berperang. Mereka menghadapi musuh yang sepadan satu sama lain. Mu Chen yang tahu kemampuan Yang Gui dan Liu Zong hampir sama pun memutuskan untuk melawan Liu Ming. Mu Chen segera membentuk formasi harimau, sedangkan Liu Ming menggunakan tangan hantu kegelapan untuk menyerang Mu Chen. Namun kekuatan Mu Chen lebih besar sehingga mampu membuat Liu Ming merasakan sakit di tangannya. Mu Chen yang membaca situasi berpikir jika terus seperti ini pasukan mereka bisa kalah. Mu Chen meminta tolong pada Lei Yin untuk melindunginya, sementara dia akan membentuk formasi roh yang baru. Lei Yin yang sudah sepakat langsung melindungi Mu Chen dan kemudian Mu Chen meminum buah jade untuk bisa membuka 20 segel secara paksa agar bisa menyusun formasi petir langit tertinggi. Pasukan wilayah Liu yang menyadari jika Mu Chen sedang menyusun formasi ini yang jauh lebih kuat
segera berusaha menghentikan Mu Chen itu. Namun Lei Yin yang tahu jika Liu Ming ingin menggagalkan formasi milik Mu Chen, dia pun mencoba mencegahnya. Untungnya, Mu Chen berhasil membentuk formasi itu selagi Liu Ming belum menyerangnya, dan kemudian berhasil membuat Liu Ming terluka karena kekuatan formasi yang dibentuk oleh Mu Chen ini. Mu Chen kemudian segera menargetkan Yang Gui agar keadaan di pegunungan Mangying semakin kacau. Yang Gui menyadari hal itu dan mencoba menahannya menggunakan teknik tapak besar kejahatan. Namun hal itu tidak cukup kuat dan membuatnya terpukul mundur. Ketua Lei San yang tahu bahwa Yang Gui sedang dalam keadaan lemah lantas menyerangnya dan membuat Yang Gui tewas kali ini. Lei San juga memberitahu pasukan pegunungan Mangying jika masih terus menyerang, maka dia dan juga pasukannya tidak segan-segan hari ini. Pasukan pegunungan Mangying dan juga pasukan dari keluarga Liu pun segera mundur karena keadaan mereka sudah terdesak. Mu Chen pun bangga karena akhirnya dia bisa membalaskan dendam kematian dari paman Chen Qiong. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya setelah kelompok Mu Chen berhasil mengalahkan orang-orang dari pegunungan Mangying ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol.